Agatha apologet Kristen menjawab saudara Muslim bernama Nasrun. Yesus itu gagal jadi Tuhan. Mari kita simak diskusi singkat mereka berikut ini. Silakan Pak Nasrun. Yesus itu gagal jadi Tuhan, Bu. Gagalnya di mana? Gagalnya gini, Bu. Yang namanya Sang Pencipta itu tidak harus diciptakan, Bu. Oh, kapan Yesus diciptakan memang? Coba hari keberapa? Kalau memang Anda mengatakan Yesus diciptakan, kapan dia diciptakan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kok bininya mau sama dia ya? Gue heran. Di bawah dulu ya Pak ya, Anda kayaknya botol. Turun aja Pak. Muncul kembali salah pengertian atau gagal paham dari saudara kita Nasrun terkait dengan pribadi Yesus Kristus. Beliau membangun sebuah argumentasi yang sangat miskin, dangkal dan sempit bahwa Yesus itu gagal jadi Tuhan oleh karena alasan yang namanya Sang Pencipta itu tidak harus diciptakan. Sebenarnya kalimat yang lebih tegas, yang namanya Sang Pencipta itu tidak boleh diciptakan. Kemudian saudara kita apologet Kristen Agatha memberikan respon dan tanggapan. Memangnya Yesus itu diciptakan? Kapan diciptakan? Hari keberapa diciptakan? Tetapi saudara kita Nasrun tidak memberikan jawaban atau argumentasi yang memadai. Justru kesannya diakhiri dengan sebuah lelucon. Kamu nanya, kemudian dijawab oleh Agatha, kamu bertanya-tanya. Akhirnya diturunkan dari Rom karena memang saudara kita Nasrun ini sama sekali tidak berkualitas dan tidak berbobot, hanya memiliki gairah dan semangat membuat pernyataan atau sekaligus mengajukan pertanyaan, tetapi tidak bisa membangun argumentasi yang memadai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah gagal menjadi Tuhan. Hal pertama yang perlu dimengerti oleh siapapun, khususnya bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Kristen, bahwa Yesus yang kami percaya, kami yakini dan kami kenal adalah satu pribadi yang memiliki dua natur, sifat atau keadaan. Natur sebagai yang ilahi dan natur sebagai manusia. Hal itu jelas terkonfirmasi dari Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Di sini ada berbicara tentang jasmania dan kepenuhan keallahan. Itu ada di dalam satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dari ayat ini secara eksplisit jelas terang benderang menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu memiliki satu pribadi dengan dua natur sifat keadaan, yaitu keadaan sebagai manusia yang tentu keberadaannya sebagai manusia dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan keadaannya sebagai yang ilahi, tentu keadaan sebagai yang ilahi itu bersifat roh, gaib, tak terlihat dalam eksistensi keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Ada banyak orang yang gagal paham terkait dengan
Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika ada di sini ungkapan firman itu telah menjadi manusia, maka orang sering secara picik, dangkal, dan miskin memahami ketika kucing menjadi tikus, maka kucing tidak ada lagi, tinggal hanya tikus. Dalam konteks teologi Kristen, pengertian firman menjadi manusia bukan firman menjadi tidak ada, tinggal hanya manusia. Bukan begitu pengertian pemahamannya. Untuk lebih jelasnya saya terangkan dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat-ayat ini ingin menegaskan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman tidak menjadi tidak ada setelah mengenakan tubuh kemanusiaan. Yang ada adalah ketambahan natur baru, yaitu manusia Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Jadi inkarnasi atau penjelmaan firman menjadi manusia tidak meniadakan eksistensi kekal sang firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman yang ada bersama-sama dengan Allah pasti memiliki satu hakikat dengan Allah sebagai Allah. Ini harus tuntas dan clear supaya saudara-saudara di luar kekristenan atau berbeda keyakinan dengan Kristen tidak terus-menerus terkunci, tertutup permanen hati pikiranmu dalam mengerti, memahami, mengenal pribadi Yesus Kristus. Jadi di bagian pertama ini saya ingin menegaskan, Yesus itu tidak pernah gagal menjadi Tuhan dalam pengertian sebagai Allah atau firman Allah, tetapi dia adalah Tuhan atau Allah, eksistensi sebagai firman sudah sejak kekal, sejak Allah itu ada.